Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Utami, NIM 2112230082 dari kelas 3 RSC. Di sini saya akan melanjutkan presentasi bab 12 mengenai pembangunan daerah. Saya dari kelompok 3. Di sini saya menjelaskan bagian kedua, yaitu teori pertumbuhan dan pembangunan daerah. Teori pertumbuhan dan pembangunan daerah. Saat ini tidak ada suatu teori pun yang mampu menjelaskan tentang pembangunan ekonomi daerah komprehensif. Meskipun demikian, ada beberapa teori secara personal dapat membantu kita untuk memenuhi arti penting pembangunan ekonomi daerah. Pada hakikatnya, inti dari pembahasan teori-teori tersebut berkisar pada dua hal, yaitu metode analisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Untuk menganalisis perekonomian suatu daerah sangatlah sulit, karena yang pertama, data tentang daerah sangatlah terbatas. Yang kedua, data yang tersedia umumnya tidak sesuai dengan data yang dibutuhkan. Yang ketiga, data tentang perekonomian sangatlah sulit dikumpulkan. Yang keempat, data-data di atas juga sulit untuk dipercaya meskipun data tersebut tidak tersedia. Jika dibandingkan analisis pembangunan nasional dan analisis pembangunan daerah, maka sangat nampak bahwa analisis pembangunan daerah sangatlah jauh tertinggal baik dari cakupan analisis maupun kedalamannya. Jika dibuat ringkasan, teori-teori tersebut dapat disajikan sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan daerah. Yang kedua, teori ekonomi neoklasik. Teori ini tidak terlalu besar dalam analisis pembangunan daerah karena tidak memiliki dimensi spesial yang signifikan, namun memiliki dua konsep penting, yaitu keseimbangan dan mobilitas faktor produksi. Yang ketiga, teori basis ekonomi. Teori ini menyatakan faktor utama pembangunan daerah yaitu berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa di luar daerah. Selanjutnya yang keempat, teori lokasi. Teori ini selalu mengatakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah yaitu lokasi. Selanjutnya yang kelima, teori tempat sentral. Merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang bersangkutan. Yang keenam itu teori kausasi kumulatif, menjelaskan tentang sebab-sebab dari bertambahnya memburuknya perbedaan dalam tingkat pembangunan di berbagai daerah dalam suatu negara. Yang terakhir itu yang ketujuh, model daya tarik adalah model pembangunan ekonomi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat karena mendasari bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi terhadap para industrialis melalui pemberian subsidi dan insentif. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.